Allah, you brought me home. I thank you with every breath I take. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah. I never thought about. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Ayah yang hari ini sudah bersedia menginvestasikan waktunya. Saya sengaja kasih contoh. Ya, keren. Masya Allah, Me now, Allah. Ayah Bunda, saya mohon izin berdiri karena saya tipe belajarnya kinestetik. Jadi kalau disuruh duduk saya stres. Kayak mewakili anak-anak sekarang. Duduk 5 menit itu kayaknya lama banget. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, izinkan aku atas izinmu hari ini membersamai orang tua hebat, orang tua berkualitas, orang tua yang datang di sini benar-benar totalitas, bukan cuman sekedar formalitas. Berkahi pertemuan kami ya Allah. Jadikan ilmu yang hari ini kami pelajari adalah ilmu yang benar-benar kekinian sehingga kami bisa menyelaraskan, mengupdate diri kita semuanya sehingga pantas menjadi orang tua yang lebih baik. Yang jawab salam saya doakan semoga hidupnya semakin berkah. Putra-putrinya jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Yang jawab salamnya kompak, semangat, ikhlas karena Allah. Saya doakan semoga Allah mudahkan segala urusannya. Bahkan dilunaskan semua hutang-hutangnya. Kayak makin aminnya makin kencang. Yang jawab salam saya doakan mudah-mudahan sampai akhir tahun ini nanti dapat bonus yang tak terduga. Allah sampaikan sekeluarga bisa sampai ke Baitullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, cek fokus dulu. Kayak dari tadi banyak yang mengheningkan cipta. Oke. Baik, cek fokus dulu. Bunda Ayah, ini berapa? Oke, saya minta Ayah Bunda hadir di sini totalitas, bukan formalitas. Ini berapa? Ini berapa? Berapa jari di tangan kanan saya? 5. Berapa jari di tangan kanan saya? Oh iya, betul kan? Oke, saya minta semuanya Bunda Ayah yang hadir di sini terlibat aktif. Nggak ada yang cuma duduk diem, apalagi nanti senderan tiba-tiba gitu. Oke ya, boleh angkat tangannya semuanya. Ya, kita minta keterlibatan aktifnya. Angkat tangan, apalagi yang tadi sudah mandi kan? Sudah mandi. Dan ini buktinya bagian dari kita sehat. Ikutin kata dan gerakan saya, buka, tutup. Buka, tutup, buka. Tutup, tutup, buka. Tutup, buka. Sekarang tolong pertemukan antara jempol dengan kelingkingnya. Set. Ada yang pakai dicek? Nggak apa-apa. Alhamdulillah. Ini kenapa? Ini bagian dari nikmat sehat. Jangan-jangan kita pagi ini lupa untuk bersyukur pada Allah. Ngangkat tangan seperti ini tadi, kita nggak pakai terapi. Sehat nggak Bunda Ayah? Sehat. Di luar sana untuk ngangkat tangan, apalagi mempertemukan jempol dengan kelingking, mereka pakai terapi. Oke, cek lagi. Makin sehat, digerak-gerakan. Ketabrak anginnya berasa? Berasa anginnya enggak? Berasa? Berasa. Terus semakin lama semakin cepat ke bawah. Semakin cepat berasa anginnya? Berasa. Terus ke bawah semakin cepat. Terus ke bawah, ke bawah. Ketuk-ketuk dagunya, ketuk-ketuk dagunya, ketuk-ketuk dagunya. Dagu. Belum dimulai, Bun. Ya, belum dimulai. Belum masuk materi. Dagunya di mana? Kenapa bisa di sini? Ya, ngikutin saya. Yang salah siapa? Yang salah Erna. Yang salah saya. Dagunya di sini.
Saya bilang dagu bahkan lebih dari 3 kali, tapi apa yang saya lakukan? Saya ngasih contohnya dagu di sini. Jangan-jangan, yuk look into myself, look into ourselves. Kita lihat kita ngajak hari ini. Jangan-jangan di rumah kita juga begitu. Kita ngomong sama anak kita A sampai dengan Z, ngasih nasihat 1000 kata, tapi kita ngasih contohnya nggak sesuai dengan apa yang kita omongkan. Astagfirullahaladzim, jam segini belum sholat. Dan tadi HP mulai dipegang, sholat. Mama aja juga belum sholat. Mama aja masih begini, mama aja masih nonton sinetron, ayah juga masih laptopan. Kalau saya bilang kelas, tolong jawab yes. Kelas, 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 kelas. Oke, tadi sudah sarapan semuanya? Sudah. Cucian sudah rapi? Masakan udah mateng? Gosokan masih numpuk? Sama, tenang aja. Baik, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur pada Allah pagi hari ini yang luar biasa. Mudah-mudahan secerah hati kita, ya Bunda ya, kendati masakan belum matang, cucian masih numpuk, tapi ayah Bunda hadir di sini lagi-lagi totalitas. Ayah Bunda lah yang dipilih oleh Allah, diringankan hati dan kakinya untuk duduk bersama. Sejatinya apa? Allah ingin ngingetin bahwasanya diri kita ternyata masih punya hutang. Hutang apa itu? Bukan hutang materi. Kalau hutang materi ayah Bunda sendiri yang tahu. Hutang apa? Hutang perhatian, hutang kasih sayang, hutang perkembangan, hutang sentuhan. Dan hari ini kita duduk bersama untuk apa? Ngaca. Untuk itu salam takzim hormat kepada Bu Erni. Alhamdulillah, saya senang banget ada Erna, ada Erni, kemudian dilengkapilah sama Bu Rahma. Masya Allah, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan dan kesabaran untuk beliau, termasuk untuk seluruh dewan guru yang ada di MIT maupun di SMP Nurul Iman. Terima kasih Pak Jun sebagai konektor kebaikan, yang lagi-lagi ayah Bunda jangan mau kalah berburu pahala dengan mereka. Saya bilang kelas, jawab yes. Kelas, kelas, kelas. Oke, cek fokus. Lagi, kalau saya bilang selamat pagi, tolong tepuk tangan 1 kali. Selamat pagi, selamat pagi. Sementara semua benda yang ada di tangan kesampingkan. Oke ya, saya mohon izin kepada ayah Bunda, mungkin dalam waktu 1,5 atau 2 jam ke depan, sementara gelar, titel, status, jabatan taruh di samping. Posisi kita semuanya hari ini sama, jadi orang tua. Jadi nggak enak banget deket Pak RT. Jadi kalau saya nempok kayaknya sungkan. Tenang, hari ini semuanya gelar, titel, status, jabatan taruh di samping. Mau nepok, tepok aja nggak apa-apa. Oke ya. Tapi jangan kenceng-kenceng, kelihatan ditagi-tagi nggak bayar-bayar, tuh misalnya kayak gitu. Oke ya. Selamat pagi, tepuk tangan 1 kali. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang 2 kali. Selamat siang, selamat siang, selamat pagi, selamat siang. Selamat sore 3 kali. Selamat sore. Selamat sore. Selamat malam kosong. Oke ya, cek fokus. Ada tim ayah yang alhamdulillah hari ini, pagi ini ada 500 yang hadir. Masya Allah, betul 500. Malaikatnya luar biasa, kanan, kiri, depan, belakang sampai dengan atas. Oke ya, jangan mau kalah ayah dan bunda-bunda, nanti jangan mau kalah, cek fokusnya. Selamat pagi. Selamat pagi. Bukan soal kalah menang, tapi soal harga diri. Oke, maka tunjukkan. Oke ya, sip. Are you ready bunda-bunda? Siap. Selamat pagi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Ya, kosong, kosong. Nggak apa-apa, masih pemanasan, masih aman. Kan katanya sekarang kita hadir di majelis ilmu, bagian dari taman surga, maka pastikan hari ini kita senang. Oke ya, kenapa? Pada saat kita senang, perasaannya senang, otak akan menyerap jauh lebih banyak. Kenapa anak-anak jauh lebih lama pegang HP-nya, mereka betah berlama-lama dengan HP, dengan gadgetnya, daripada pegang tangan kita. Disuruh mijitin tangannya atau nginjek-nginjek punggung ayah, capek banget. 5 menit kata anak-anak, lama atau sebentar? Kompak ya, lama. Tapi kalau pegang HP, pegang gadgetnya,
Main baru 1 jam, lama atau sebentar? Sebentar. Karena kadang-kadang kita begini. Kelas. Oke, fokus. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat malam. Sementara skornya 1-0. Ingat, bukan kalah menang tapi harga diri. Oke. Bunda Ayah mohon izin karena lagi-lagi ini kita pembelajaran aktif. Saya minta keterlibatan aktifnya, silakan saat ini cari teman dua yang terdekat. Kalau hadirnya berpasangan maka akan jauh lebih baik ketika duduknya berpasangan. Tapi yang nggak boleh adalah cari pasangan yang lain. Nah itu nggak boleh. Silakan cari teman dua yang terdekat, silakan duduk berhadap-hadapan. Punten ya. Belum connect ya? Sudah? Baik. Yang masih jomblo ada? Yang masih jomblo, yang nggak punya pasangan, mungkin nanti bisa dibantu sama Bu Guru? Ada? Nggak boleh bertiga, berdua. Cari bestie. Nah, bestie ada? Boleh angkat tangan yang nggak dapat pasangan? Oh, belum dapat. Silakan. Ada lagi yang belum? Nah, silakan Bunda maju ke sini. Nah, ada temennya nih. Oke ya. Dan sebelumnya, mari kita sama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa meneladani apa yang beliau ajarkan termasuk dalam hal mendidik anak. Karena impian kita bersama kata Ustadz Jun tadi, kita ingin sesurga bersama beliau. Baik Bunda Ayah, ketika saat ini sudah dapat pasangan, sudah duduknya berhadap-hadapan, ciri berhadap-hadapan adalah lutut ketemu lutut. Oke, kalau sudah, kita mau main dulu sebentar. Apa itu? Kita mau main sweet gitu. Tapi sebelumnya boleh jabat tangan, salaman. Nah, belum boleh dilepas. Izinkan dengan jabat tangan, siapa tahu tadi yang kita pegang adalah HP, bukan tangan yang sebelah kanan kiri kita. Ayah jabat tangan, nggak boleh jaim. Hari ini di sini nggak boleh jaim. Oke ya, hari ini di sini nggak boleh pura-pura bahagia. Semuanya bahagia. Oke, kalau sudah, siapa tahu jadi menggugurkan dosa-dosa. Apalagi komite, itu tuh yang belum bayar tuh, astagfirullahaladzim, padahal kemana-mana. Tuh ya, hari ini sudah luntur. Next berikutnya, setelah bersalaman, kita mau main sweet. Sweetnya apa tuh? Ustadz, di dalam aja. Kalau sudah penuh banget, baru tuh. Yuk, silakan masuk. Nggak apa-apa. Yuk, silakan. Tambahkan jadi 1000 malaikat yang ada di sini. Kita kompak dulu, sweetnya yang mana? Sweetnya yang kekinian atau yang jadul? Yang jadul jempol, telunjuk, kelingking. Kekinian gunting, batu, kertas. Mau yang mana? Pak Jun, katanya membersamai Gen Z, ya, generasi strawberry, Gen A, tapi maunya yang jadul. Oke, nggak apa-apa, biar cepet. Oke ya, ada 3 level, fokus, ada 3 level. Level pertama, Bunda Ayah silahkan nanti sweet yang pakai yang jadul, sekali aja sweetnya, jangan keenakan. Tentukan siapa yang menang, siapa yang kalah. Natural, nggak boleh, kamu menang ya, enggak aku aja yang menang, nggak boleh. Oke ya. Sebelum hari ini kita menggandeng sekolah sebagai partner atau mitra kita dalam mendidik anak, pastikan kita selesaikan dulu yang di rumah. Ibarat hari ini kita mau main sweet, kita sedang menghadapi dengan pasangan kita. Oke? Siap level 1? Oke, jangan keenakan, sekali aja. Siapa yang menang, siapa yang kalah. 1, 2, 3, set. Yes. Tuh Bu Erni, lihat ya ekspresinya. Bener, healingnya mah nggak usah ke puncak, healingnya nggak usah ke pantai, begini aja udah seneng ya. Ya aman kantong. Oke, level 1. Apa maknanya? Kelas. Kadang-kadang di rumah, jangankan sama anak kita dulu, sama pasangan, sama suami atau sama istri, kadang-kadang main egonya masing-masing. Beneran kan? Apa kata ayah? Nggak nurut kata ayah sih. Sekarang lihat tuh, celaka.
Tuh kayak gitu, merasa menang. Artinya pada saat kita ngegame ini tadi, yang menang bukan berarti jadi sombong. Nih, gue lahir di keluarga latar belakangnya begini-begini, sukses kan? Anak harus menurut ayah. No, begitu pula dengan yang kalah. Bukan berarti jadi minder. Ya udah deh. No. Level 1, level 2 sama seperti anak-anak ngegame. Ketika naik level, maka tingkat kesulitannya ditambah. Apa itu? Hasilnya harus sama, hasilnya harus seri, no discuss, no sharing, nggak pakai kode-kodean. Oke ya. Jadi bunda ayah nggak pakai kode-kodean, nggak pakai ngomong begini ya, sama-sama jempol. No, harus natural alami. Are you ready? Oke, siap, fokus. Hasilnya harus sama, harus seri, sweetnya dengan hitungan ketiga. Lihat, 1, nggak pakai digini-giniin bunda, ya, natural. 2, lihat sejauh mana kita memiliki frekuensi yang sama dengan pasangan. 3, set, wes, tuh, masya Allah langsung tos. Ini baru game tuh Ustadz Jun aja, wes, kayak ekspresi luar biasa. Kelas, ini baru game, sama aja senang. Kebayang nggak ketika kita punya goal yang sama, mendidik anak punya tujuan yang sama? Ya, betul ya. Kami juga sepakat. Aku dulu dididik sama orang tua, aku juga sama. Masalah sholat nggak ada tawar menawar, nggak ada ceritanya kita sama-sama sepakat. Anak nggak boleh bawa handphone ketika di kamar mandi. No. Jam 10 itu sudah paling malam. Kata ayah begitu, kata bunda iya. Satu suara, memiliki frekuensi yang sama. Itu akan memudahkan kita dalam apa? Mendidik, menghantarkan anak-anak kita kelak menjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di tengah apa? Luar biasa dahsyatnya saat ini pengaruh-pengaruh dari luar. Nggak usah jauh-jauh keluar rumah, di dalam sekalipun kadang-kadang fasilitas yang kita berikan itu membuat kita apa? Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah. Kelas. Tenang aja, yang tadi masih belum sama punya kesempatan di level 3. Oke ya, level 3 tingkat kesulitannya ditambah lagi. Apa itu? Tetap sama dengan nomor 2, level 2. Hasilnya harus seri, harus sama, tapi dengan posisi mata terpejam, merem. Walah, enggak, tenang aja, bukan ujian. Just relax, tenang aja. Oke ya bunda, tapi nggak boleh kebablasan. Meremnya nggak boleh kebablasan. Meremnya benar-benar mendengarkan suara hati. Kita kuatkan vibrasinya sehingga apa? Getaran nih alam semesta akan menangkap dan akan menyampaikan suara itu di depan pasangan, teman depan kita. Begitulah sejatinya pada saat kita membina keluarga. Kira-kira sudah sama enggak tujuan kita? Bahkan maaf, mungkin ayah capek pulang kerja udah kebayang nasi goreng, ya Allah. Selama perjalanan pulang enak banget kayak makan nasi goreng, apalagi hujan-hujan. Sampai rumah, masya Allah, bunda sedang menyiapkan di atas meja apa? Hidangan nasi goreng spesial. Alhamdulillah, itulah getaran yang sama, vibrasi yang kuat, benar-benar hal-hal sepele. Kelas. Kayak lagi-lagi level 3, no sharing, no discuss, nggak pakai kode-kodean. Hasilnya harus seri, hasilnya harus sama dengan posisi mata terpejam. Hitungan kedua semuanya merem, nggak boleh kebablasan. Kayak siap, 1, 2. Silakan bunda ayah. Jangan-jangan di rumah kita selama ini rasanya susah banget ngedidik anak. Anak dibilangin kayak ngeyel, ternyata kita kedistrak dengan pasangan kita sendiri. Kita selama ini nggak sejalan, pada ego masing-masing selama ini ngerasa benar. Padahal sejatinya pada saat kita melakukan perjanjian agung di hadapan Allah, mitsaqan ghalidhon, yang tadinya 2 insan memiliki 1 tujuan. Jangan-jangan selama ini kenapa selek mulu? Ya itu karena kita adu pendapat, beda pendapat. Kita lebih fokus pada masalah bukan solusinya. Hari ini kita belajar menyamakan frekuensi.
Hari ini kita belajar sama-sama menggetarkan suara hati kita sehingga tanpa diucap lewat lisan sekalipun, ternyata Masya Allah, maha kuasanya Allah. Allah sampaikan energi itu lewat alam semesta sehingga ditangkap oleh panca indera kita dan tembus ke hati. Sehingga apa yang terjadi? Bersiap, 2, 3. Silakan dilihat. Wah, Masya Allah. Alhamdulillah, sama Bun. Alhamdulillah, gimana perasaannya? Senang, luar biasa. Tepuk tangan buat Bunda Ayah semuanya. Oke, boleh hadap ke sini semuanya. Alhamdulillah. Oke ya, baru main situ dulu, cuman sebentar langsung kayaknya udah ngelebihi jogging ya Bunda. Rasanya langsung haus. Alhamdulillah, terima kasih Bunda Ayah yang hari ini sudah bersedia menginvestasikan waktunya, mengesampingkan segala urusannya, entah itu meetingnya, menunda jadwal meeting, bahkan rela nggak ikut arisan, rela nggak ikut senam, rela nggak ikut jogging, masak pun nanti belakangan, bahkan juga rela nggak ikut kondangan. Demi apa? Hari ini datang hadir untuk memantaskan diri kita, mengupdate ilmu, menjadi orang tua yang lebih baik. Tak kenal maka tak? Kompak ya, tak kenal maka tak? Hati-hati. Jangan-jangan selama ini remaja di antara kita, remaja di sekeliling kita, mereka terjebak dan dijebak dalam sesuatu pergaulan yang salah karena belum kenalan sudah berani sayangan. Hey beb, hey manis, bahkan mama papa sekarang bilangnya ya. Tadi alhamdulillah sudah dikenalkan sama Pak Jun, tak kenal maka ta'aruf. Kita kenalan dulu. Saya Erna. Saya sebagai profesi utama saya adalah alhamdulillah atas izin Allah, izinnya suami sebagai ibu rumah tangga. Profesi utama saya itu. Dan atas izin Allah, izin suami, alhamdulillah diizinkan Bunda nggak boleh kerja. Tapi ini bagian dari tanggung jawab kita bersama. Ini loh nanti akan saya paparkan yang terjadi di lingkungan anak-anak kita saat ini, yang mungkin selama ini kita coba protek. Rumah kita aman, tapi bagaimana dengan teman-teman lingkungannya? Apakah sama? Padahal nanti anak-anak kita nggak mungkin kita dekat terus dalam kata kita 24 jam. Ada saatnya mereka berinteraksi dengan teman-teman yang lain. Kita nggak pernah ngasih tahu ngajarin anak dengan kosakata, mohon maaf, belakangnya JIR, ance aye, ada nggak Bun? Ya, saya yakin di sini nggak ada yang bermasalah anak-anaknya dengan gadget ya, semuanya aman. Soalnya semua yang dipegang Al-Quran, masya Allah, nggak ada ini ya? Ada masalah? Aman semuanya kan? Nggak ada yang sampai nangis ya Allah, kenapa? Yang sering dipegang itu HP-nya daripada tangan saya. Kenapa ya Allah saya minta tolong nyapu pegang sapu nggak sampai 10 menit aja rasanya mereka entar. Nggak ada ya, aman semuanya ya. Nah nanti nyapu ya, iya mah siap gitu ya. Alhamdulillah. Nah rumah nanti mama tinggal ikut parenting, ayah nanti ikut parenting, nanti masakan udah rapi ya. Iya mah siap, ada? Iya siap, mereka apa pesen GoFood, GrabFood. Kelas. Oke, alhamdulillah tadi sekilas. Saya dari lembaga APCO, Motivatindo, lembaga karakter building nasional yang alhamdulillah sudah bekerja sama dengan lembaga instansi pemerintah maupun swasta. Dan ini nanti ada beberapa hal-hal yang bahasa kekinian anak-anak, suka nggak suka, mau nggak mau, siap nggak siap, kadang-kadang kita harus masuk ke dunianya. Sejauh ini yang kita tahu tentang Jasuke apa Bunda? Jasuke. Nah iya, jagung susu keju. Tapi masuk anak-anak beda lagi. Ih mama Jasuke banget sih. Ayah apaan sih Jasuke banget? Ayah jangan suka kepo. Iya. Ya, gerakan gece. Kayak udah gece. Tuh, gerak cepat, nggak pakai lama. Ih apaan sih? Gece banget, gak jelas banget. YTTA tahu? Ya, apa YTTA? Yang tahu-tahu aja. Bahkan kemarin waktu pas Ustadz Jun hubungin saya semalam, itu kan saya masih ada di Jakarta. Kayak ada istilah baru namanya bun-bun. Mereka itu habis
skibidi. Apa itu skibidi? Bunda, pemahaman anak-anak saat ini luar biasa. Kita pandang anak-anak kita ternyata masih kecil, masih nggak tahu apa-apa, ternyata luar biasa. Apa yang dimaksud dengan skibidi? Mereka melakukan hubungan, masih SD. Kelas. Oke. Apa yang terlintas ketika melihat gambar ini Bunda Ayah? Ayo, apa? Mengheningkan cipta, selesai. Bayi. Tuh, ada yang bengong, bayi dari mana? Apa? Ayah ngeliat apa ya? Hari ini semuanya terlibat aktif. Ayo. Apa? Laut, good. Apa lagi? Bayi. Oke, bayi lagi. Kasihan Bun, yang nggak bisa ngeliat bayi. Di mana sih bayinya? Tuh, Ustadz aja sampai ngeliat yang mana ya? Wes, masya Allah. Kelas. Betul, sama seperti tadi. Jangan-jangan selama ini kita di rumah ngelihat anak kita yang nampak saja, secara kasat mata saja. Astagfirullahaladzim, pulang sekolah baca salam kek? Enggak banget ini, langsung masuk, lempar tasnya, lempar sepatunya, baju kotor taruh di mana. Kadang-kadang seperti itu, nyebelin banget. Ada juga orang tua yang hanya fokus pada kognitifnya, akademiknya. Ini gimana caranya nih? Kamu bisa dapat dari mana nilainya cuma begini semuanya? Kamu les ini, kursus itu, hasilnya mana? Padahal mungkin yang nampak nih memang benar. Ada laut, ada karang, ada pulau, ada ranting. Tapi Masya Allah ada yang melihat di balik itu semuanya. Rangkaian ini, lukisan yang Allah berikan, menampakkan gambar bayi. Dari mana? Di mana? Bunda Ayah silakan perhatikan. Ini adalah bagian keningnya. Ini matanya, hidungnya, mulutnya, seperti ini. Ini adalah tangannya, oke ya. Dan ini bentuk kakinya, bagian pantat sampai dengan punggungnya. Kadang-kadang kita hanya terlintas secara kasat mata. Anakku ya Allah, astagfirullah, enggak seperti dia. Suka dibanding-bandingkan, suka membanding-bandingkan. Di balik itu ternyata mereka mempunyai kecerdasan yang lain. Apakah secara spiritualnya? Enggak pakai disuruh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka langsung kamar mandi, toilet, ambil sajadah, ambil peci. Maikom, jalan ke masjid. Itu Masya Allah. Ada juga yang pada kita saat sakit, nggak pakai ngomong, nak minta tolong dong ambil air, ambilin obatnya ibu, ambilin obatnya bapak, nggak pakai begitu. Tapi apa? Kita di kamar tidur terbaring, ayah ini selimutnya ya, ini air putihnya dan ini obatnya. Itu kan Masya Allah Bunda. Kelas. Selamat pagi, selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat pagi, selamat malam. Kayaknya bisa fokus sampai besok pagi Ustadz Jun. Ya, Masya Allah. Suka nggak suka, siap nggak siap, mau nggak mau, hari ini kita dihadapkan dengan kompetitor yang luar biasa dalam mendidik anak. Zaman kita dulu kompetitornya cuma satu, setuju nggak? Yang satu angkatan. Sekarang kompetitornya 24 jam online, full, mau channel apapun ada. Kalau zaman kita dulu, apa Bunda? TV, apa itu programnya? Stasiunnya apa? TVRI. Programnya apa pada saat itu? Dunia Dalam Berita. Kita satu angkatan. Jam 10 malam udah paling malam. Udah dimatiin, disuruh tidur, kita tidur nggak? Tidur. Sekarang, anak-anak jam 10 malam, bilangnya sudah malam belum? Masih sore, mata kita merem, anak-anak bagaimana? Mereka melek. 24 jam online. Mau milih apa? Bahkan sekarang sangat dimudahkan. Aku nggak suka ini, skip, scroll, left. Benar-benar apa yang mereka inginkan. Maka jangan heran anak-anak saat ini disetting mereka menjadi anak-anak yang egois. Karena benar-benar sesuai dengan apa yang dia inginkan. Kelas, Bunda Ayah, sebelum kita bicara tentang anak, kadang-kadang kita menyalahkan mereka. Pertanyaan besarnya adalah, nih, untuk kita sendiri, lebih dekat mana? HP, gadget, atau kemarin alhamdulillah ada Opi Kumis, ya bersama-sama seperti ini. Mereka bilangnya setan gepeng.
Lebih dekat mana benda itu dengan jiwa anak kita selama ini? Sebelum mereka akhirnya lari ke dunianya, mereka lebih asik, lebih pegang lama HP-nya. Jangan-jangan mereka melihat apa yang selama ini ada dalam lingkungan rumahnya. Alih-alih mungkin kita bilang karena pekerjaan, karena satu tuntutan, bahkan pada saat dalam buayan, mereka sampai lahir ternyata sudah terlatih kita begini. Bahkan pada saat menyusui sekalipun kita sambil begini. Sentuhan jiwa ke jiwa nggak dapat. Sentuhan skin to skin mungkin dapat tapi nggak mampu tembus jiwa ke jiwa. Kontak mata nggak dapat. Kenapa? Kita menyusui tapi matanya begini. Bahkan ibu-ibu zaman yang sekarang mereka bilang anakku tetap ASI tapi nggak dapat skin to skin apalagi jiwa ke jiwa. Kenapa? Nih ASINya diperah kemudian dimasukin freezer. Mungkin secara gizi iya, tapi gizi, emosi jiwanya dia nggak dapat. Itu, look into myself. Jangan-jangan selama ini, apalagi mereka yang kelasnya kelas rendah 1, 2, 3. Tanya nanti sama Bu Erni. Kalau mereka nanti rapot, misalnya sama Bu Guru di sini, ibu, lihat nih, lihat Bu, ini punyaku nih Bu, hasilku. Kalau kita mata nggak sampai ketemu sama mata, tetap dikejar nggak? Tetap dikejar. Kita bilang iya gitu ya, tapi anaknya di sini, ibu harus benar-benar sampai ngelihat mata ini, memastikan bahwasanya aku benar-benar diperhatikan. Kelas. Oke. Ini Bunda Ayah. Bahkan sekarang mesin kasih sayang buayan, timbangan sekarang sudah digantikan oleh mesin. Makanya nggak masalah, mama mau pergi nggak masalah. Bahkan anak sekarang, yes, bapak ibu pergi, ayah bunda pergi, berarti aku di rumah bebas. Mau 24 jam gak masalah. Oke ya, Bunda Ayah kenal ini? Kenal atau akrab? Akrab, terima kasih. Ini punya berapa? Satu. Oke ya. Satu-satu, oke. YouTube ada, IG ada, Line ada dan semuanya. Ketika ini saya lempar sama anak, mereka, wah, aku punya begini, minimal. Oke ya, next berikutnya. Bunda, Ayah, kenal ini? Oke. Ya, cantik kenal nak? Kenal? Nggak apa-apa, kamu pulangnya aman. Oke ya, tenang aja. Ini kenal nggak? Iya kenal. Nggak apa-apa Bunda. Jangan diniin ya. Pulangnya nanti aman. Pastikan aman. Nggak apa-apa. Makasih atas kerjasamanya. Next berikutnya. Kenal? Pernah main? Oke. Oh nggak pernah. Ini kalau misalkan kamu main atau dengar teman-teman cerita, ini game horor Bunda Ayah. Oke. Kamu dengar cerita teman-teman pada saat, nggak usah diinterogasi ya Bunda ya. Nanti aja pulangnya. Oke, tenang. Tuh, bentar aja Mama. Gitu. Oke ya, makasih. Ikut bantu nanti. Pada saat teman-teman main ini, kemudian mati lampu tengah malam, kira-kira menurut kamu nak, temenmu berani nggak ke toilet sendiri? Nggak berani. Kenapa? Takut tahu-tahu nanti selendrinya keluar. Artinya apa Bunda? Ini sudah masuk alam bawah sadar. Nggak main HP, nggak main game selendrina, HP-nya udah ditaruh. Tapi tengah malam mati lampu, kebelet pipis, mau ke toilet sendiri. Enggak, apalagi bunyi krek. Tuh udah, Mama. Kenal ini? Kenal. Kamu main sampai level apa nak? Mythic udah? Epic. Oh, epic. Ada yang master di sini? Master udah? Belum. Sampai mana? GM atau udah mythic? Udah mythic. Udah, wes keren. Mythicnya mana? Mythic honor? Udah? Immortal udah? Oh, belum. Tuh, Bunda. Oke ya. Iya, saya harus menyelami. Karena apa? Untuk sampai mythic aja mereka serang, main. Berapa lama waktu yang sudah dikorbankan? Berapa ratus ketika dia top up harus rela untuk beli kuotanya? Paling gede top up berapa? Cantik? Oh nggak pernah. Oh yes, tenang. Cantik pernah top up? Belum. Alhamdulillah. Kayak di sini belum, di luar sana pernah?
Habis lebaran biasanya. Kayak tuh Ustadz aja paham. Kayak kadang-kadang anak-anak rela nggak jajan daripada nggak bisa top up. Oke, nih Bunda Ayah, nak kenal nak? Kenal. Oke, makasih ya. Tos dulu dari jauh. Tos, oke. Yang belakang tos dulu, kenal kan? Kenal. Tos dari jauh, tos. Oke. Next berikutnya, ini kenal? Kenal tuh mereka jawab sendiri Bunda ya. Kenal. Padahal ini mainnya gamenya anak-anak TK, anak kelas 1, 2 SD. Tapi anak SMP sekalipun sampai dengan SMA mereka juga masih main. Hati-hati, seringkali pada saat memberikan benda kemudian mereka download aplikasi, idealnya kita sebagai orang tua harus hatam memainkannya. Karena apa? Termasuk ML. ML yang dibuat naik levelnya, level 1 sampai dengan 30 yang mitik, kemudian naik lagi nanti, jujur ya Ustadz pernah nggak berinteraksi? Nanti yang perempuan, kayak yang aktor perempuan makin lama makin seksi nggak bajunya? Saya nggak main aman ya, cari aman. Kayak makin lama makin seksi, auratnya semakin kebuka. Bunda Ayah, kendati itu cuma animasi, tapi lagi-lagi anak kita yang tumbuh bukan cuma badannya aja, tapi hormon, software yang di dalamnya itu juga tumbuh. Hormon pubertasnya juga tumbuh, sehingga pada saat mereka seksually aktif, umur 10 tahun ke atas, ngelihat cowok, hi Kim Taeyong, Jim, kan, Jimin, tuh, iya, kita nggak tahu siapa Kim Taeyong, adanya mah jengkok ya, bukan jungkok ya. Next, ini kenal nggak? Kenal atau akrab? Biasa main? Oke, kamu ngonten apa cuma sekedar scroll? Scroll aja. Oke, scroll yang ini. Sudah apa? Sebotol minuman itu? Ingat? Iya. Iya, Ayah, Bunda, ini lagi viral. Kemarin saya menemukan kasus dan itu anak-anak pengajian. Mereka habis baca Quran 1 halaman, kemudian begini sambil pakai gerakannya. Gara-gara sebotol minuman, diginiin. Langsung kami dudukkan. Oke, nah apalagi alhamdulillah momentumnya adalah ngaji. Menurut kamu air yang suci mensucikan bagaimana? Air yang layak diminum bagaimana? Udah dijelaskan sama mereka, air hujan itu yang suci, air gletser, air sungai dan sebagainya. Terus yang kamu ceritakan, yang kamu lakukan itu kira-kira air apa? Itu menceritakan apa? Orang mabuk. Menurut kamu? Kan kita lagi asah nih thinking skillnya. Karena apa? Saat ini kita sedang dicecar Bunda Ayah, sedang diserang bagian untuk mikir, prefrontal cortexnya, direktur untuk memikir, berpikir, tahu mana yang baik, mana yang enggak, sekarang lagi diserang. Oke ya, justru yang salah itu yang dapat poin banyak, oke ya, yang benar itu nggak dapat poin. Anak-anak kita sedang di luar biasa serangan mendegradasikan moral akhlak anak-anak kita. Menurut kamu itu baik nggak? Enggak. Terus kenapa kamu ikutin? Karena viral. Tuh, anak kelas 4 SD ngikutin sesuatu yang viral. Dia nggak tahu apa yang dinyanyikan, apakah yang diikuti itu adalah tidak baik. Jadi anak-anak kita nanti akhirnya jadi apa? Korban mode. Dan lihat, ternyata tontonan ini, sosmed ini mempengaruhi kemampuan konsentrasi berpikirnya. Fokus perhatian, zaman kita dulu di era TVRI, kelas TVRI, disusul kemudian ada stasiun lagi, ada TPI, ada SCTV, yang kemudian kita jadi tahu namanya iklan, konten iklan. Jeda antara konten dengan iklan, durasinya antara 5 sampai dengan 10 menit. Break, iklan. Kita nanti entah itu ke toilet, entah itu makan kacang atau melakukan sesuatu untuk rehat. Itu aja sudah membentuk berdasarkan penelitian, membentuk kemampuan berpikir 7 minutes mind. 7 menit kemampuan fokus konsentrasi. Makanya kenapa era pendidikan pengajaran saat ini guru-guru banyak ice breakingnya. Kenapa? Biar narik fokusnya anak-anak lagi. Dan harus jauh lebih menarik lagi apa yang disampaikan. Kalau nggak gitu, Ustadz Jun, kemudian Bu Erni ngejelasin anak-anak ini, bisa jadi mereka pada tidur. Kelas, apa kaitannya, apa korelasinya dengan TikTok? Sekarang saya tanya, nah kalau TikTok durasinya 3 menit, menurut kamu itu lama atau sebentar? 3 menit nih, 3 menit, kamu lihat konten 3 menit lama atau sebentar?
cius, sebentar. Paling habis gitu, iya apaan sih, langsung scroll. Fokus durasinya dibuat 3 menit, 3 minutes. Maka jangan heran kemampuan anak-anak gak lebih dari sampai dengan 7 menit mereka udah capek. Ngomong apaan sih? Gak usah jauh-jauh, ketika ini sudah diserang, kayak dopamin sudah membanjiri apa yang terjadi. Harusnya otak berkembang maksimal, optimal sampai nanti menuju titik kesempurnaan, kematangan akal di usia berapa? Rasulullah mengajarkan apa? Di usia 25 tahun. Saya ibaratkan adalah, maaf, misalkan otak kita nih, ini ada tisu, harusnya makapas. Ada tisu. Tisu yang harusnya ini, kayak ini ibarat otak kita, otak anak-anak kita bunda ayah. Kayak ini kan harus berkembang terus. Kayak kemudian tadi gelasnya ada Ustaz. Dikasih Allah perlindungan apa? Tengkorak untuk melindungi. Tapi apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi? Ini yang anak-anak kita masih usianya 10 tahun, 12 tahun ke bawah yang harusnya up. Tapi karena dia senang, main, serang terus, banjirlah, keluarlah dopamin. Yang terjadi adalah, maaf, ini tengkorak. Kemudian Ustadz Jun boleh mohon izin berdiri di sini bantu saya. Oke, bentar ya. Apa ya Ustadz? Oke. Dopamin keluar, sehari stop. Oke. Yang harusnya berkembang, ternyata dopaminnya berlebihan. Baru 1 hari, next, besoknya lagi. Oke, lagi main mabar ya, udah stop dulu. Nah begini, akhirnya kerendam. Disinilah membuat anak-anak susah berpikirnya. Kemampuan fokus konsentrasinya, dong apaan sih capek, Ustadz juga ngomong apaan sih. Besok kamu bikin satu ini ya, satu tulisan, 1 halaman aja, 3 paragraf. Ustadz boleh gak dibawa pekerjaan rumah? Anak-anak nawar seperti itu. Gak usah jauh-jauh bunda ayah. Ini boleh dibantu Ustadz Jun ada? Ayah boleh minta tolong? Ada betadinnya? Betadin? Ada. Ini sebuah ilustrasi kecil, punten. Silakan ayah bersama dengan Ustadz Jun. Bunda ayah, air ini tadi masih tersegel. Ya, menurut bunda ayah, kira-kira air ini bisa diminum nggak? Bisa. Kenapa bisa diminum? Apalagi bisik-bisik. Hari ini kita belajar, ya, bersih. Kemudian dengan ayah siapa? Eko. Oke, ayah Eko. Boleh dipegang seperti ini ayah Eko? Oke, good. Oke ya, boleh ke atas. Ini bisa diminum. Karena apa tadi? Bersih, jernih, sehat. Oke, next. Menurut ayah Eko dan ayah bunda yang lain, selain bisa diminum, kira-kira air ini bisa buat wudhu nggak? Bisa. Yakin jawabannya bisa. Oke, kenapa bisa? Suci, keren. Begitu pula dengan anak-anak kita. Ketika Allah takdirkan lahir di dunia ini, fitrahnya suci. Oke? Hatinya, pikirannya suci, badannya juga suci. Sekarang ilustrasi kecil sederhana bunda ayah. Air yang tadinya kayak ini bening, bisa diminum, bersih, bahkan bisa buat wudhu karena suci. Ini putra atau putrinya Pak Eko? Putra putri, salah satu aja. Putra, siapa namanya? Noval, oke. Noval usia 2 tahun sama ayah Eko nggak dikasih HP. Steril, no. Kalaupun kamu pegang nak, paling cuman banter adalah melihat galeri. Foto-foto di keluarga aja. Next, waktu berjalan begitu cepat. Set. Akhirnya 3 tahun. 3 tahun pada saat lebaran ketemu sama saudara yang lain. Papa, ayah, tuh mereka boleh main Stumble Guys, mereka boleh YouTube Kids, aku boleh ya? Ayah Eko dengan istri boleh, tapi 10 menit. Boleh ditetesin? 1 aja, 3 tahun. Oke, stop. Pada saat dia pegang HP, main Stumble Guys, kemudian ngelihat ayah Eko, nih Noval, ini ada sampah tuh di depan, tolong ambil nak. Buang tempat sampah. Nih kondisinya seperti ini nih. Menurut ayah Eko dan ayah bunda yang lain, Noval ngelihat sampah, ayah Eko memberikan perintah instruksi, tolong buang nak tempat sampah. Jalan nggak dia? Ngambil nggak? Diambil, dipungut, ya, dibuang di tempat sampah. Nggak pakai 2-3 kali. Sekarang waktu berjalan lagi cepat, 4 tahun, 5 tahun, udah usia TK, sama teman-temannya udah, tahu namanya ML.
tahu yang namanya FF, kelas 1 SD. Dah, sekarang nggak apa-apa ayah, kan kita saat ini belajar. Noval satu hari berapa jam interaksi dengan HP-nya? 2 jam, weekday. Weekend berapa? 4 jaman. Oke, sekarang boleh ditetesi. Satu hari 2 jam. Apa yang dimainkan? Macam-macam. Di situ ada ML, ada FF, kemudian ada lagi Stumble Guys, Roblox ada? Roblox ada. YouTube pernah buka? Oke, TikTok juga? Oke, boleh ditetesin setiap itu. Nah, sekarang ini baru 1 hari 2 jam. Sekarang Pak Jun tetesin lagi 2 jam kalikan 1 minggu. Oke ya, 2 jam kalikan 1 minggu. Kita nggak ngitung weekend ya, kita nggak ngitung 4 jam. Ini kondisi Noval sekarang 7 tahun. Kondisi Noval sekarang 10 tahun misalnya. Ayah bunda, kita lihat anak-anak kita. 2 jam kalikan 1 hari, 2 jam kalikan 1 minggu, 2 jam kalikan 1 bulan, 2 jam kalikan 1 tahun, dan sejak berapa lama anak kita pegang gadget. Sekarang 10 tahun Noval dia lagi asik nih, serang, maju-maju, atau tiktokan sama teman-temannya. Ini seminggu aja ya, kata Pak Jun ini seminggu aja. Dia lagi pegang HP, kemudian ayah Eko, Noval itu ada sampah. Tolong buang nak. Kira-kira diambil nggak? Segercep pada saat 3 tahun kemarin nggak? Apa jawabnya Noval? Pak jawabnya, tolong buang sampah nak. Kayak ayah mau keluar sebentar. Ya belum sempat, tolong buang sampah. Kita balik, sampahnya masih ada. Noval, dia langsung sebegini nih. Noval tolong buang sampah. Apa jawabnya? Ntar. Artinya apa? Bunda ayah, nggak usah jauh-jauh dulu. Kita hari ini di sini, kita breakdown materi ini dulu. Oke ya. Yang tadinya fitrahnya suci, hatinya bening, pikiran pun juga sekarang sudah terkontaminasi. Nggak usah jauh-jauh di rumah. Kita sendiri yang ngasih racun itu bendanya. Kita yang meminjamkan. Dan dari sinilah akhirnya terbentuk benteng penghalang antara siapa? 3. 1, dirinya Noval dengan Allah. Buktinya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ntar ya Allah tanggung. Lagi seru nih, apalagi online. Oke ya, mabar. Dia langsung keluar, besok dibully sama teman-temannya. Tuh, yang pertama. Yang kedua, benteng penghalang antara siapa? Dirinya, Noval sama orang tua. Buktinya, ayah tadi minta buang sampah sampai akhirnya balik lagi, dibuang nggak? Enggak, belum hal yang lain. Kira-kira perasaannya ayah Eko gimana? Enggak apa-apa, ayah mungkin masih bisa nahan. Ibu gimana? Kayak begitu. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Udah, nanti makin lama nggak dibuang-buang sampai sejam. Apa yang terjadi? Volumenya semakin meninggi atau merendah? Iya. Anak ngapain sih mah? Tuh. Yang ketiga, benteng penghalang antara siapa? Dirinya, Noval dengan siapa? Orang tua udah. Yang kedua, karena Noval nggak mungkin 24 jam selalu di rumah. Dia ada kegiatan interaksi di mana? Di sekolah. Bertemu dengan siapa? Guru-guru sama teman-temannya. 2 jam tadi bunda ayah kalikan 1 minggu, kalikan 1 bulan, kalikan 1 tahun, dan sejak berapa lama dia pegang HP-nya, akhirnya masuk alam bawah sadar. Tadi adik udah jujur, Selendrina aja dia nggak main tapi dengar dari cerita temennya. Manakala dia pingin pipis, tengah malam mati lampu, apa yang terjadi? Nggak berani. Kebayang nggak anak-anak sekarang, apalagi kalau lagi mabar, ada nggak yang bilang astagfirullahaladzim, 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 masya Allah, masya Allah. Ada bun? Anak lagi mabar ada yang begitu bilangnya? Iya, kata-kata ragunan pada keluar semua. Kebayang itu berapa kali terucap, dan di rumah nggak ada yang ngekat. Ngomong apa tadi? Istighfar nggak? Kalau nggak ada, maka bahasa itu seolah-olah jadi lazim. Benar, nggak masalah. Dasar masa begini nggak bisa naudzubillah, astagfirullah. Sampai segitunya. Sekarang pertanyaan besarnya, ini anak adalah amanah dari Allah. Allah kasih fitrahnya suci, Allah bekali fitrah keimanan. Oke ya, sekarang sudah terkontaminasi. Tugas kita adalah mengembalikan nanti dalam bentuk yang fitrah lagi. Kira-kira caranya bagaimana? Pak Jun, ayah Eko. Diisi lagi. Oke, coba kita cek, ada lagi air?
Oke, diisi lagi. Kalau diisi lagi ibarat apa Bunda Ayah? Diisi lagi itu ibarat sedang dinasehati. Oke ya. Boleh? Ya. Diisi lagi, silakan. Dinasehati sama Ayah Eko sama bundanya. Nah, sekarang udah malam jam 10. Udah taruh HP-nya. Oke, apakah langsung bening? Enggak. Bahkan sampai luber. Kalau di luber itu ibarat apa? Ma, iya ya ma, ayah aku tahu, ayah Eko mau ngomong mulu. Iya ya aku dengar, aku tahu, entar juga aku matiin. Tuh, itu anak. Terus gimana caranya ini biar bisa bening? Diisi udah, anak udah lebar. Udah panas nih ma, mama ngomong gitu mulu. Nasihatnya tuh sampai mereka apal. Nah, diapain? Bun, diapain? Jangan ngetes ayah Eko sendirian di depan. Kayak alhamdulillah ada temannya Pak Jun. Kira-kira diapain? Dituang. Nah, kalau dituang itu astagfirullahaladzim. Udah deh mama capek, papa juga capek. Mendingan kamu ke sana ada pesantren. Nah, itu dituang. Ya, mama sepet pulang kerja, ayah pulang kerja, kamu pegangnya HP. Mama papa berangkat kerja, kamu pegangnya HP lagi. Udah mendingan kamu masuk pesantren aja, pegangnya Al-Quran mulu. Tuh, itu dituang. Oke, yuk, apalagi? Dibuang. Masya Allah, subhanallah, anak diarep-arep beneran, anak amanah loh. Diapain bunda ayah? Kita nggak bisa sendiri, kita butuh partner. Sehebat-hebatnya orang tua, secerdas-cerdasnya orang tua, nggak bisa menghebatkan anak sendiri. Kita butuh mitra. Dalam hal ini alhamdulillah Allah gerakan ayah bunda bertemu dengan lembaga yang tepat. Sekolah yang tepat, yang di situ kurikulumnya Masya Allah ada Al-Quran, ada leadership, ya akademik juga iya. Akhirnya apa kita pertemukan? Alhamdulillah di Nurul Iman. Boleh ini ayah? Oke, tuang di sini. Oke, di sini ini ibarat adalah lembaga Nurul Iman. Guru-gurunya baik, ilmunya baik, teman-temannya baik. Tuh, Masya Allah. Akhirnya apa? Akan mempengaruhi anak-anak kita. Tuh bunda ya, tuh ya tangannya ada apanya, kok bisa beda? Tuh Masya Allah, tepuk tangan buat ayah Eko dan Pak Jun. Kita butuh mitra. Oke, masih bengong ya? Oke, terima kasih sekali lagi Pak Jun dan ayah Eko. Kelas. Tantangan mendidik anak-anak sekarang luar biasa bunda. Zamannya semakin mudah, zamannya era teknologinya semakin canggih, tapi tantangannya semakin berat. Dan menjadikan anak-anak kita, kalau nggak kita asah dari dalam, apa yang terjadi? Dari dalam bagaimana? Di rumah kita, yang terjadi mereka tidak akan mau belajar tentang apa itu menghargai proses. Laper, udah tinggal langsung pencet, tinggal begini, datang tuh paket, GoFood, GrabFood, ShopeeFood ada. Kita nggak pernah ngajarin anak-anak, nah pagi kelas 4 SD, usia 10 tahun sudah mulai diasah banyak hal, bukan hanya dari sisi kognitifnya saja, kemampuan akalnya saja, tapi keterampilan soft skillnya juga harus dilatih. Bunda izinkan anak-anak, maaf, mereka entah sekali 2 kali sehari di rumah minimal pegang sapu. Minimal yang perempuan pegang sodet. Ma aku nggak mau nanti kena percikan minyaknya panas. Nggak apa-apa. Ma aku nggak bisa masak nanti gosong. Tenang aja, yang gosong masakannya bukan kamu. Dan mulai usia 10 tahun ajarkan mereka, maaf, mencuci celana dalamnya sendiri. Anak-anak sekarang kan baliknya dibalik. Balik dulu baru akil. Bahkan ketemu akilnya nanti di usia berapa? Nggak ngejamin 15 tahun, 20 tahun aja masih aja yang kanak-kanakan. Jadi badannya dulu yang besar. Kenapa? Faktor gizi yang kita berikan kepada anak-anak. Terlebih kemarin pasca pandemi, saya tidak meragukan ayah bunda ngasih makan anaknya suplemennya luar biasa. Dimana di sini ayah bunda Cung yang dalam 1 minggu nggak ngasih anaknya makanan telur. Cung di sini ayah bunda yang dalam 1 minggu nggak ngasih makan anaknya pakai ayam. Dan ayamnya ayam negeri. Tahu nggak ayam negeri? Panennya itu baru bisa berapa lama? Bukan 3 bulan seperti ayam kampung, nggak sampai sebulan, 21 hari udah bisa panen. Itu disuntik dan dikonsumsi oleh anak-anak, maka jangan heran di usia 4, 5, 6 SD anak-anak badannya udah gede-gede, udah bongsor-bongsor.
Bu Erni dan guru-guru lain pada saat pandemi kemarin, Pak Jun dan guru-guru lain 2 tahun belajar di rumah, giliran pas masuk Pak Jun, Bu Erni kaget. Masya Allah, suara kamu sekarang udah gede ya, udah berubah. Ih sekarang makin cabi pipinya, ih sekarang sudah ada jerawatnya. Pertumbuhan fisiknya cucut. Karena apa? Asupan gizi internal, itu baru makanan, belum suplemen yang lain. Next berikutnya dengan apa? Asupan gizi eksternal. Eksternal dari mana? Tontonan mereka, pergaulan mereka. Saya yakin ayah bunda nggak ada yang namanya ceritanya ngasih tahu kosakata anje ir, anja aye, kemudian BGST, ada nggak? Nggak ada. Tapi bagaimana anak-anak dapat? Dari begini, stiker-stiker, bahkan istilah-istilah lain yang sampai naaf dalam tanda kutip. Kelas, selamat pagi, selamat siang. Oke, kayaknya menghentikan cipta semuanya nih Ustadz Jun. Oke ya, cek fokus, kita aktifkan otak tengah kita. Bunda Ayah, kalau saya bilang gajah, tolong ilustrasikan dengan tangan pakai bilang besar. Gajah. Oke, kita berikan asupan oksigen yang cukup di tubuh kita sehingga tetap sehat. Oke ya, mau? Siap. Gajah besar, gajah. Oke, kalau bahagia cirinya adalah gerakannya totalitas. Kalau masih menyimpan masalah, gajah besar. Gampang lihat anak punya masalah atau enggak, ditanya mereka tuh jawabnya nggak powerful. Kamu udah makan? Udah. PR-nya udah kerjain? Udah. Oke ya, senam, guru olahraga. Nanti kalau misalkan anak-anak mereka yang sehat, bukan sehat badannya, tapi sehat hatinya, sehat pikirannya, berikan gerakan kayak, ayo sekarang stretching dulu, 1, 2, 3. Mereka apa? 1, 2, 3. Karena apa? Banyak pressure di rumah. Oke ya, izinkan hari ini semuanya ada di taman surga, izinkan semua bahagia. Gajah. Ayah, suaranya jangan mau kalah sama bunda-bunda. Semut. Oke, semut. Suaranya sampai terdengar di parkiran. Ular. Cacing. Pendek ya. Ular. Cacing. Semut. Gajah. Level 1, gampang atau gampang? Gampang banget. Sekarang masuk level 2, mengonkan otak tengah. Jadi fokusnya, perhatiannya nanti bisa bertambah lagi. Level 2 akan saya switch. Saya bilang gajah, lisan, mulut tetap bilang besar, tapi gerakannya begini. Gajah, oh Allah, tenang bun, gak ujian. Oke ya, just relax. Ketika hati senang, otak akan menyerap jauh lebih banyak. Gajah, keren. Level 2. Gajah besar, semut kecil. Ada yang masih bingung, semut kok kecil begini? Kan di sweet. Ya. Ular, emang ada ular pendek? Ada panjang. Cacing, ada yang masih bingung? Oke, cuma begini-begini doang. Nggak apa-apa, berarti kita sedang on. Sedang loading. Anak-anak juga begitu. Saya yakin guru-guru luar biasa bunda ayah, cara menarik anak-anak untuk bisa fokus belajar lagi, banyak ice breakingnya. Kita aja nonton berita, baca berita, ayah buka Google, buka Detik, keluar nggak iklan-iklan? Banyak trouble di luar. Level 2, gajah besil. Besar sama kecil jadi besil. Kombinasi. Semut kan besil juga. Oke. Cacing panpen gitu. Ular. Oke, level 3 cepat ya. Gajah. Semut. Cak. Nggak apa-apa ya, maupun telat nggak masalah, yang penting mau bergerak. Oke ya, bergerak itu kunci sukses. Kita pingin anak kita soleh, maka orang tua harus selangkah lebih maju, bergerak lebih awal dulu. Pengetahuan kita harus lebih tinggi satu ranting daripada anak-anak kita. Sama seperti halnya kipas ini. Kalau mau memberikan nilai manfaat, maka dia harus mau bergerak.
kemudian akhirnya bisa menghantarkan angin. Kalau kita pingin sukses, kita pingin sehat, cuman diem gini aja, bisa nggak? Air aja, air dia nggak ngalir, 7 minggu aja apa yang terjadi? Potensi penyakit. Di situ sudah mulai jentik-jentik nyamuk. Kelas level 2 di suite, cacing. Ada yang begini cuman takut salah. Oke ya, bergerak ini dan ini. Semut. Saya sengaja ngasih contoh. Ya, good, keren. Tim kanan, tim kiri, bukan soal kalah menang, tapi harga diri. Next, gajah. Keren, ular. Panpen. Oke, semut. Oke, tepuk tangan buat Bunda Ayah semuanya. Oke, kelas. Oke, Bunda Ayah, kita nggak bisa menafikan bahwasanya anak adalah amanah, anak adalah anugerah, sekaligus anak adalah investasi. Allah hadirkan anak-anak bisa jadi wasilah kita untuk menjadikan turunnya rahmat Allah sehingga kita pantas dimasukkan surganya Allah. Kenapa? Berkah wasilah kesabaran kita dalam mendidik anak-anak. Atau bisa jadi sebaliknya. Justru pada saat hadirnya anak-anak di tengah-tengah kita malah menambah pahala. Pahala apa? Pahala dosa. Kenapa? Rumah di mulut kita banyak kayak gitu. Tapi saya yakin nggak ada anak yang dendam atau kesal sama orang tuanya. Oke? Nah, di sini Bunda Ayah sama-sama look into myself. Yuk sama-sama kita ngaca, lihat diri kita sendiri. Kita termasuk orang tua yang mana? Karena ada 3. Yang pertama adalah orang tua nyasar. Orang tua nyasar adalah termasuk mungkin saya pribadi. Dulu orang tua nyasar. Karena apa? Pada saat menikah kita nggak merumuskan tujuan pernikahan. Tujuan membangun rumah tangga. Kita bikin, tadi saya sedikit sharing sama Ibu Kepala Sekolah Bu Erni. Kita bikin kegiatan seperti ini aja. Kita bikin proposal. Oke ya, harus jelas kegiatannya, nanti kalau misalkan ada kucuran dana buat apa saja. Nah sekarang yang kita lamar adalah manusia. Yang nanti kegiatan kita apa, programnya apa, membangun sebuah cikal bakal sebuah peradaban bernama keluarga atau rumah tangga. Tapi kita nggak punya goal, kita nggak punya tujuan, kita nggak buat proposal. Nanti pasca menikah adalah mau tinggal di mana? Kita mah tinggal di mana aja. Apalagi kalau misalkan mertua ada kontrakan, udah kita tinggal di kontrakan. Kita nggak punya rumusan, manakala nanti pada saat sudah menikah, ternyata Allah kasih anugerah anak, nge-planning, merencanakan kira-kira mau punya anak berapa. Jedanya selisihnya dengan antara kakak sama adik berapa tahun. Masalah nanti sekolah, kira-kira anak kita nanti disekolahkan kemana. Gak usah jauh-jauh pada saat nanti anak sudah tumbuh dan berkembang. Siapa yang akan ngasuh? Itu nggak ada rumusannya. Sehingga apa? Ya udah kita jadi orang tua yang ikut-ikutan. Mana sekolah yang murah tapi bagus. Udah ketemu aja nanti rezekinya. Tuh orang tua nyasar. Yang difikirkan pada saat awal mau membangun perjanjian agung, misakon golido pernikahan, hanya nanti resepsinya bagaimana, undangannya berapa, makan prasmanannya apa, di gedung mana. Setelah itu udah apa kata nanti. Next yang kedua, orang tua bayar. Orang tua bayar adalah orang tua nyasar yang Allah kasih keluasan rizki. Sehingga apa? Segala sesuatu dinilai sama uang. Berapa sih sekolah di situ? Oh bisa. Bagus gak? Bagus. Tapi pada saat sudah dititipkan di sini, misalnya contoh di Nurul Iman, tahu-tahu anaknya pulang berdarah langsung gebrak meja. Gimana sih sekolah ini nggak tanggung jawab? Anak saya cedera tuh pada saat istirahat. Gurunya kemana aja? Emang nggak ngawasin murid? Semua ada di kantor. Sekolah bayar mahal juga, gebrak meja. Termasuk ketika di rumah kita meng-hire asisten rumah tangga. Kamu kerjanya ngapain aja? Anak saya tuh jatuh tuh sampai berdarah-darah kayak begitu. Kamu ngapain aja? Kamu kesini aku bayar mahal untuk apa? Ngejaga anakku. Segala sesuatu dinominalkan. Dan hanya sedikit orang tua sadar. Orang tua sadar adalah orang tua yang di awal pada saat membangun sebuah keluarga. 1. Diniatkan ibadah karena Allah.
Yang kedua, benar-benar untuk belajar mandiri menjadi satu keluarga, terlebih ketika Allah hadirkan di tengah-tengah ada anak. Maka dengan tegas bilang sama mertua, ayah maaf, meskipun ayah mertua punya kontrakan berapa pintu, tapi izinkan kami keluar. Kami juga ingin merasakan. Pada saat anak-anak kami tumbuh berkembang, udah jangan kemana-mana, titipin aja sama kakek nenek. Enggak ayah, ayah mama sudah cukup capek membesarkan istri saya. Maka izinkan ilmu yang sudah pernah diperoleh termasuk di bangku kuliah, maka nanti diterapkan oleh istri saya untuk anak-anak. Tuh, orang tua sadar. Bunda ayah, kita bikin proposal hidup. Kalaupun telat nggak masalah. Maaf, untuk Nurul Iman sendiri pada saat libur sekolah kemarin, ya pertengahan Juni sampai dengan Juli, saya yakin sudah mengalokasikan waktu barang 1-2 hari untuk ngapain? Minggir. Ngapain? Raker, menyusun sebuah kurikulum yang itu sebenarnya 1 hari cuma 7 jam anak-anak belajar di Nurul Iman. Tapi luar biasanya perhatiannya, kepedulian dan tanggung jawabnya. 7 jam saja, itu juga nggak 1 minggu full. Bu Erni, Pak Jun dan semua guru-guru minggir duduk bareng mikirin apa? Kurikulumnya apa? Nanti anak-anak datang ke sekolah mulai dari datang penyambutan sampai mereka nanti pulang dikasih apa? Aspek perkembangannya semuanya diperhatikan, mulai kognitif, bahasa, sosial, emosi. Bahkan nanti perkembangan seksualitasnya. Oh, kamu sekarang udah gede nak, maaf udah nggak boleh bersentuhan dengan muhrim. Sampai segitunya. 7 jam bunda. Sekarang ayah 24 jam dikurangi 7 jam. Masih tersisa 17 jam. Kita bersama pasangan sempat minggir nggak? Raker sama pasangan, nyusun kurikulum anak-anak kita ini. Oh ternyata sholat wajibnya masih belum bisa. Ajak belum bisa istiqomah. Kita sempat evaluasi nggak? Oh anak kita perkembangan sosial emosinya masih belum nih. Masih harus ditambah, harus banyak teladan nih. Kita sempat mikir ke sana enggak bunda ayah? Jangan-jangan selama ini ketika anak kita berbagi, astagfirullahaladzim, nah mama itu capek-capek masak, ngapain pakai dibagi-bagi ke teman-teman? Tuh, jangan-jangan seperti itu. Kalau kita pingin anak kita, mereka menjadi seorang yang dermawan, anak nggak pakai minta diajarin, mereka cukup ngelihat bunda ayah. Masya Allah sama ayah diajak naik motor berdua, tiba-tiba ada orang yang mungkin layak dibantu, ayah tahu-tahu stop langsung ngasih. Anak merekam, dia men-scan. Ya Allah, ayahku baik banget. Kelas. Orang tua sadar, orang tua berkualitas. Ayah, bunda, ini adalah sosok Kimberly, kisah nyata. Bisa silakan di browsing. Yang usia kandungannya waktu itu masih 4 bulan janinnya. Karena ada sesuatu maka dia harus dikeluarkan. Menurut logika kita, cara berpikir kita, janin 4 bulan yang baru ditiupkan ruhnya, kemudian harus dikeluarkan dari perut ibu, mampu bertahan enggak? Hidup? Enggak. Tapi inilah kuasa Allah. Hadirkan di setiap apapun momentum ketika kita bersama dengan anak, hadirkan Allah, sehingga apa? Terjaga terus, nyambung, koneksi sama Allah. Ini bagian dari kuasa Allah. Apapun yang terjadi nak, bahkan nih panjangnya hampir sama seperti pointer ini bunda ayah. Kimberly punya sosok orang tua yang luar biasa. Mau dan mampu menerima apa adanya. Lihat di dekap. Setahu kita vibrasi seorang ibu dengan anak, bahkan detak jantung pertama yang Allah nih gerakan, sosok ibu mampu merasakan. Dan inilah kuasa Allah. Kimberly masih bertahan hidup. Bahkan di usianya 5 bulan, beratnya sudah 2,5 kilo. Dia bersyukur. Bagaimana dengan kita? Allah kasih anak-anak kita sehat secara fisik. Kemudian emosinya kadang-kadang kita cederai. Batinnya suka kita lukai sehingga apa? Anak gak nyaman di rumah. Anak merasa gak punya bapak sama ibu. Karena apa? Sering menyepelekan. Sering meruntuhkan harga dirinya. Sering gak nganggep, malah gitu aja masa gak bisa sih, mama dulu tuh begini. Itu membuat anak merasa tidak dihargai, tidak diakui. Nih sosok Kimberly, dia saja dengan kondisi seperti itu, dia bersyukur sekali punya orang tua yang luar biasa. Ini bunda ayah, mendidik tidak bisa mendadak apalagi di era zaman saat ini. Izinkan anak-anak
maaf, jangan melulu dikasih gadget-gadget, tolong bikin kesepakatan dengan ayah. Guru-guru aja masih minggir kok. Ada aturan keras, maaf di sekolah nggak boleh pegang HP kecuali nanti ada tema-tema tertentu, boleh nak silakan. Karena sekarang pembelajarnya kan udah mulai blended. Kelas. Kayak ini tadi saya sampaikan. Gizi internal, gizi eksternal, gizi spiritual. Itu yang nanti membuat anak-anak punya mental fight. Apalagi sentuhan-sentuhan dari ayah. Narasi singkat dari ayah itu cukup menguatkan azam anak-anak kita untuk apa? Meskipun dibully oleh teman-temannya, enggak, kata ke ayah aku bisa. Narasi dari ayah adalah booster tersendiri. Enggak masalah semua dunia membenciku, tapi sepanjang aku punya dua orang tua, ayah bunda yang senantiasa mau menerima kehadiranku, dia masih mampu bertahan di atas kakinya sendiri. Kelas. Maka porsinya harus beda bunda ayah. Internal dari si asupan makanan yang saya yakin bunda ayah nggak tega ngasih anaknya makan cuma pakai ikan asin doang. Semua gizinya terpenuhi, maka pastikan gizi spiritual pun juga sama, harus jauh lebih banyak prosentasenya. Kenapa? Jangan mulu-mulu nanti mentang-mentang dimasukin ke, kan ini MIT, berarti harus banyak dong. Bukan. Posisi sekolah hanya sebagai support system, sebagai partner, sebagai pembantu, bukan sebagai pelaku dalam mendidik anak. Prosentasenya kecil, cuma 30%. 70%-nya siapa? 70%-nya adalah sekolah. Kelas. Oke, jadi bagaimana? Oke ya, bunda ayah, nggak usah jauh-jauh. Bagaimana membuat anak-anak kita tangguh? Mereka merasa nih, ya, aku bisa, aku mampu. Kata ayah bunda, aku mampu. Maka oleh-olehnya nanti pulang dari sini cukup dari 5 jari ini. Boleh dilihat semuanya? Jarinya masing-masing. Oke, ada apanya bunda? Ada apanya? Oke, ada jari-jari. Oke ya, dari sini nanti oleh-olehnya. Kita peluk, kita usap anak kita lewat ini. Yang pertama, ini kan terdiri dari berapa? 5. Oke, 1 jempol. Masing-masing namanya beda, sama seperti kita di rumah. Ada ayah, bunda, kakak, adik dengan berbagai karakter yang berbeda, betul? Oke, ini pun juga sama. Ini namanya telunjuk. Next, kemudian jari tengah, berikutnya jari manis, terakhir kelingking. Kita coba cacah satu-satu. Bagaimana memunculkan anak-anak memiliki jiwa fight. Bukan untuk nyerang teman-temannya, enggak. Tapi mereka memiliki self control. Mereka memiliki self defense. Sehingga apa? Menjadi generasi yang tangguh, bukan rapuh. Yang pertama, oke, kita cacah satu-satu di breakdown. Jempol. Apa maknanya dari jempol ini? Kalau saya angkat jempol ini, kira-kira kata apa yang bisa kita ucapkan? Bagus, cakep, keren, mantap, hebat, excellent, apa ya? Jos, apalagi bun? Luar biasa. Artinya apa? Baru ngangkat begini doang, kita nggak pakai ngomong excellent, jos, good job dan segala macam. Anak merasa diakui, anak merasa dihargai. Jadi maknanya apa? Ini adalah apresiasi. Ayah bunda, jangan seperti gadget, jangan mau kalah sama gadget. Kenapa anak lebih lama pegang gadgetnya? Karena mereka sering dapat apresiasi. Progresnya bagus sedikit langsung dikasih reward, betul nggak Ustadz? Dikasih bintang, kasih diamond, betul nggak? Dia salah, apakah langsung dijat salah? Enggak. Dikasih kesempatan untuk remet enggak? Dikasih kesempatan, enggak apa-apa. Sama kayak Google Map, kita salah nyasar jauh, dia marah enggak? Udah dibilangin berkali-kali, putar balik, kayak gitu kan. Kesel enggak dia? Enggak. Tapi kita, anak baru sekali 2 kali melakukan kesalahan, yang terjadi apa? Astagfirullahaladzim. Tuh, kayak anak-anak akhirnya tangki cintanya kosong. Kenapa? Lebih sering kita kasih label yang enggak baik. Oke, kita sariawan, kita sakit gigi, susah ngomong good job, excellent, mantap, soleh, masya Allah, susah, cukup begini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia naruh tasnya di tempat, di raknya, di kamarnya. Dia naruh baju kotor di tempat baju kotor. Anak merasa, ih mamaku nyambut aku. Ayah, nih aku ulangan dapat 80. Kayak gitu. Ya. Beda-beda loh ekspresinya bunda.
ekspresinya juga beda-beda. Kalau kata ayah, aku dulu juara 1, 80 itu paling jelek. Hah, 80? Anak udah berusaha keras luar biasa. Tapi ayah Eko, Masya Allah kamu hebat ya nak ya. Pasti kamu belajarnya luar biasa nih. Oke, pasti kamu gak mabar selama 1 minggu nih. Kadang kan begitu, iya teman-teman ngajak aku nih mabar tapi aku gak mau. Tuh, excellent. Tuh. Oke, boleh selain ayah Eko, boleh minta tolong berdiri di sini ya. Dengan ayah yang mau, silakan. Nah, ilustrasi kecil. HP-nya Pak Jun boleh pinjam? Boleh ya, punten. Oke. Dengan ayah Emir. Oke, ayah Emir dan ayah Mansur. Oke, ayah boleh di sini. Berdirinya jaraknya sekitar 1 meter berhadap-hadapan. Set. Oke. Ayah Emir, saya punya tugas. Ya, saya kasih challenge, tantangan untuk melemahkan kekuatannya ayah Mansur. Caranya bagaimana? Nah, udah sarapan tadi ya? Udah, tenang. Boleh ke tengah sini ya, biar bunda-bunda bisa ngelihat. Oke, caranya bagaimana? Caranya adalah ayah Mansur, tangan kirinya silakan diangkat seperti ini. Ya, kiri, oke. Kakinya pasang kuda-kuda. Khawatir nanti powernya ayah Emir lebih kuat. Baik, oke ya. Level 1, apapun yang terjadi ini posisi harus kuat. Karena apa? Challenge-nya adalah nanti ini akan dilemahkan. Bahasa kasarnya akan dipatahkan. Kalau tadi sudah sarapan, apalagi sarapan daging rendang, Masya Allah. Lain menu, oke, beda. Apapun itu pokoknya semua energi disalurkan ke sini. Oke ya, siap. Tugasnya ayah Emir adalah berusaha untuk melemahkan ke bawah. Oke ya, posisi tangan ini. Are you ready? Siap, fokus. 1, 2, 3. Nah gini ayah. Nah oke, siap ya. Coba lagi, stop. Jadi langsung powerful, 1, 2, 3, set, kayak gitu. Ayah tahan, oke siap, 1, 2, 3. Oke siap, oke ini level 1. Level 2, sekarang saya minta ayah Emir, ayah Mansur, pegang tangan kanannya HP-nya Ustadz Jun, Pak Jun. Ini kayaknya HP baru Pak, kayak hati-hati ya kalau jatuh ya. Nah, kayak HP baru. Oke ya, Masya Allah. Oke, sekarang saya minta posisi yang sama seperti tadi. 1, 2, 3 langsung set seperti itu. Oke ya, Pak pegang yang benar ya Pak ya. Beneran nih HP baru Pak, kelihatan glowingnya nih. Ya. Dilihatin mulu Pak, hati-hati. Oke ya, siap, fokus, 1, 2, 3, set. Lagi, oke. Kira-kira powernya lebih kuat yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Bunda ayah, fokus, boleh ngeliat ke sana. Tepuk tangan buat ayah Emir dan ayah Mansur. Stop dulu di sini. Ini dipegang, yang pertama kata ayah Emir, powernya luar biasa, powerful. Untuk melemahkan ke bawah, luar biasa, keras. Tapi pada saat megang HP ini, nggak lebih dari 5 menit, nggak lebih dari 2 menit baru dipegang, mungkin barang semenit, ternyata sudah mampu menyedot energinya Pak Mansur. Kebayang nggak anak-anak kita ketika pegang HP? Sudah berapa lama, berapa jam? Ya, artinya apa? Energinya sudah tersedot berapa lama? Akhirnya dari situlah menjadikan anak-anak mager. Oke ya, yang pertama ilustrasi yang pertama. Next yang kedua. Sekarang ayah Mansur gantian. Ayah Emir hadap ke sana. Nah, saya kasih batas tisu. Oke ya, ini tisu. Ayah Emir, apapun yang terjadi, ayah Emir nggak boleh ngelewatin dari garis batas tisu ini. Oke, Pak Jun, terima kasih ya, punten. Ngapain? Pak Mansur nanti akan ngedorong Pak Jun, 3 level. Level pertama dorongannya biasa. Ibarat anak-anak pada saat melihat HP, ngelihat tontonan, mereka masih punya self control yang bagus. Imannya masih, pondasinya masih kuat. Ngelihat gambar nggak baik, astagfirullahaladzim, paling di skip. Paling banter dimatiin, ditaruh HP-nya. Karena apa? Ini masih jalan. Dorongannya cuma set gitu aja. Oke ya, nggak boleh ngelewatin dari garis ini. Level 1, dia masih punya benteng iman yang cakep. 1, 2, 3, dorong. Oke, masih kuat. Oke, boleh mundur lagi? Sekarang
dorongannya makin. Dalam arti apa? Tantangannya levelnya naik. Contohnya bagaimana? Emir, lo nggak mau mabar? Beneran? Seru banget tahu. Alah, cuma 1 jam doang. Masa nggak mau sih? Ini teman-teman sekelas lo di sini mulai goyah. Ya, mabar nggak ya? Nanti kalau aku mabar dimarahin sama papa. Tapi kalau nggak mabar aku nanti diomelin sama teman-teman di kelas. Aku besok dibully. Aku besok nggak ditemenin. Ya udah deh, ngumpet-ngumpet. Dorongannya harus makin kenceng, Mbak. Karena apa? Itu tadi tuh permintaan temennya banyak. Yang mabar bukan cuma dia doang, satu kelas. Oke, silakan. 1, 2, 3. Apapun yang terjadi nggak boleh. Tuh, udah ngelewatin. Di sini udah mulai goyah. Oke ya, kebayang ya. Dan level 3 makin kuat karena lagi-lagi makin hari kadang-kadang kalau nggak ada tetesan dari bapak ibunya, tetesan iman yang terjadi oleng. Cakep banget. Ih, seksi banget. Ih, ini sekarang bening ya. Bahkan kemarin semalam dengan yang sama kata Opi Kumis, iya bener Bu. Anak saya main sama cucu saya, pas saya lagi lewat dia bilang gini, Bilal, bapak lo kayak penjahat yang di game itu ya. Bener, kan tadi udah masuk Pak, 2 jam kalikan berapa? 2 jam kalikan 1 minggu, masuk alam bawah sadar. Anak-anak apalagi yang laki-laki fantasinya luar biasa. Ini yang biasa, yang dilihat adalah musuh. Kebayang anak-anak yang sudah sexually aktif, hormon pubertasnya sudah bekerja lebih aktif. Buset, cakep banget, bening banget tuh. Itu kayak di sini nih, si Angela di ML, yang main ML. Ya, ada Angela nggak di situ nak? Ada, tuh ada. Angela sekarang tuh pakainya seksi banget. Ini kalau nggak kuat apa yang terjadi? Silakan Pak Mansur didorong makin kuat, oke ya? Tuh. Tapi hati-hati jangan sampai sana, oke ya? Fokus, ya. Tenang Pak. Cuma sekali ini, abis ini minta maaf nggak masalah. Oke ya, siap, fokus. 1, 2, 3. Tuh, tepuk tangan buat Pak Emir. Masya Allah. Ilustrasi kecil seperti itu Bunda. Maka apa? Kalau kita menitik beratkan, ya menyerahkan sepunya pendidikan ada di rumah, kasihan, maaf di sekolah, terseok-seok guru. Lagi-lagi sekolah bukan pelaku dalam mendidik anak. Kontribusinya hanya membantu 30%. 17 jam itu ada siapa? Di rumah kita nih, emak bapaknya yang tanggung jawab. Nanti yang ditanya bukan Pak Jun sama guru-guru, bukan. Tapi siapa? Kita, terutama para ayah. Untuk itu tepuk tangan buat para ayah yang hadir hari ini. Next, parenting ke depan yang hadir harus jauh lebih banyak ayah. Oke, next. Balik lagi, apa korelasinya? Kita nanti elus anak kita pakai jari. 1, jempol tandanya apresiasi. Oke ya, jempol apresiasi. Next. Nah, kayak begini. Anak nyuci piring bekas makannya sendiri. Alhamdulillah, makasih anak ya. Nggak pakai disuruh, Masya Allah. Meskipun cuma piringnya 1, piringnya dia doang. Makasih ya. Nanti pelan-pelan, Ma aku nyucinya nggak bersih. Nggak apa-apa, pelan-pelan. Besok kalau nyuci pantatnya ini juga dicuci ya nak ya. Kan ada anak-anak nyuci cuma depannya doang. Oke. Ya, next berikutnya apa lagi? Dia melakukan sesuatu, Bun, susah ini, berat ngomong, minimal begini anak udah senang. Next berikutnya saya percepat, habis jempol ada jari apa? Telunjuk. Telunjuk bukan untuk begini, astagfirullahaladzim, itu tuh, baju kotor taruh mana? La ilaha illallah. Ini PR, bukunya kalau udah tak selesai dikerjain taruh mana? Dari kemarin Bunda mulu yang ngerjain, taruh yang benar, bukan untuk itu. Tapi apa? Fungsinya adalah sama seperti tadi. Dagu apa? Memberikan teladan. Dagu di sini nak. Dagu di sini. Ini contoh kecil Bunda. Oke ya. Maaf ya Pak Jun ya sebentar. Oh ya Masya Allah. Ya saya harus ngebut. Terima kasih. Oke ya, teladan. Contoh kecil yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kita nuntut anak. Mungkin sekarang bukan komik yang dibaca. Tapi apa? HP yang dipegang. Lagi baca apa? Komik Jepang. Bacaannya nggak disesuaikan dengan momen. Momen apa? Ini kan Ramadan. Mungkin lebih baik
Kamu baca Quran atau buku-buku agama? Ah, Bapak juga nggak pernah baca Quran. Nggak pernah baca buku Dibalikin. agama. Ya. Bapaknya nggak bisa ngomong. Karena apa? Ayahku juga tidak memberikan teladan. Next, di kesempatan berikutnya. Neng, Dengan aktivitas Apa? yang sama. Mama sama Nini Ayah, sama satu, Cedo punya lagi kerja ketegasan. sama. Memberikan satu edukasi. Kamu bantu-bantu. Sekalian belajar. Belajar apa? Belajar masak. Neng nggak hobi masak. Neng, Apa? Bapak lagi ngomong. Coba kamu lihat ke Bapak. Belajar masak buat perempuan itu bukan soal hobi. Itu keharusan. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu punya rumah tangga, punya suami, punya anak, siapa yang masak? Pembantu. Kamu sudah yakin hidup Anak-anak kamu sekarang seperti apa di masa depan? Yakin jadi orang yang mampu bayar pembantu? Kalau suami kamu nanti lebih susah dari bapak, gimana? Kalau suami kamu nanti lebih bodoh dari bapak, gimana? Terus kalau kamu sendiri juga nggak bisa apa-apa, gimana? Ayah, bunda, ada saatnya kita tega sama anak-anak, memberikan pembelajaran. Sini, Komi. Ma capek, ya memang begitu nak. Sini! Itu proses nak. Belajar capek, iya. Tapi bukan berarti nanti kita terus senang-senang nak. Ma, nyapu nggak enak. Kamu pingin rumah kamu bersihkan nak. Rumah kamu nyaman kan nak? Kamar kamu nyaman. Udah dibersihkan sekarang. Udah ayah. Ayah boleh sayang. Ayah, bunda boleh memanjakan anak, tapi jangan melumpuhkan dan melemahkan tangan dan kaki anak-anak kita sendiri. Karena wallahualam kita nggak bisa ngejaga mereka 24 jam atau sampai di usia berapa nanti. Dan itu kita nggak bisa nawar sama Allah. Kelas. Oke, satu, jempol adalah apresiasi. Next berikutnya, teladan. Telunjuk adalah teladan. Berikutnya, jari tengah. Boleh dilihat kira-kira secara bentuknya apakah sama dengan yang lain? Beda. Apa yang membuat beda? Lebih tinggi, lebih panjang. Artinya apa? Fokuslah pada kelebihan anak-anak kita. Allah sudah hadirkan satu paket anak-anak kita. Bahkan kita sendiri ketika lahirkan di dunia ini ada kekurangan, ada kelebihan. Yang diungkit jangan kekurangan atau kesalahan. Tapi yang perlu di-up, yang perlu diangkat adalah kelebihan anak-anak kita. Ayah bunda yang jauh lebih paham anak-anak kita kelebihannya dia apa. Apakah dari sisi akademik, kemampuan menghafalnya, atau dari sisi yang lain. Itu yang diangkat. Masya Allah, anak bunda yang jago hafalan. Tuh. Masya Allah, anak ayah sang pejuang ilmu. Itu anak merasa dihargai. Oke ya, fokus pada kelebihan karena lebih tinggi. Next berikutnya, jari manis. Kira-kira apa maknanya? Atau pertanyaan sederhana, kenapa cincin nikah, cincin kawin disematkan di jari manis? Bukan di jari kelingking, bukan di jempol. Kenapa? Ya, kenapa cincin kawin disematkannya di jari manis, bukan di jempol, bukan di kelingking, bukan di telunjuk? Mengheningkan cipta, selesai. Ayo, kenapa? Oke, langsung aja biar cepat. Satu, karena sarafnya langsung terhubung, terkoneksi dengan jantung. Dan ilustrasi kecilnya ini adalah gambaran kita pada saat belum menikah. Ini sosok pasangan laki-laki, sosok suami, sosok ayah. Dan pada saat menikah bertemu dengan pasangannya siapa? Istri, yaitu ibu. Oke ya, yang jadi ibu dari anak-anak ayah. Kemudian dipertemukan menjadi satu keluarga. Tolong sekarang kita buat gerakan, maaf seperti ini bentuknya. Ini kan sudah menikah, sudah siap membangun hubungan rumah tangga, sebuah keluarga. Semua dipertemukan kecuali jari tengah, buat seperti jembatan. Jari tengah buat seperti jembatan. Set. Dalam sebuah keluarga rasanya nol, manakala nggak ada ujian. Selalu Allah hadirkan ujian. Sekarang ujiannya dengan mertua, selek. Nih, pakai jempol. Hancur nggak bangunan rumah tangga ini? Runtuh nggak keluarga ini? Insya Allah masih bisa teratasi kan? Masih aman. Next,
Kemudian kita ada selek, ada masalah sama ipar, pakai telunjuk. Oke, ada masalah, ada konflik. Insya Allah ini juga masih terselamatkan. Hancur nggak bangunan rumah tangganya? Keluarganya hancur? Enggak. Sekarang kita lompat. Lompatnya di mana? Yang kelingking, yang kecil. Ini anak-anak biasa rebutan HP, rebutan remote, rebutan masuk kamar mandi duluan. Hancur nggak? Rusak nggak keluarga ini? Sekarang nih, yang jari manis, yang konon di sini adalah hubungan suami istri, maaf, diikat dengan perjanjian nikah. Ada selek, salah ngomong, kayak salah bahasa. Akhirnya apa yang terjadi? Diem-dieman, nge-freeze 3 hari, perang dingin. Enak gak suasana di rumah? Iklim rumah tangga itu adem gak? Kira-kira kalau diterusin bagaimana Bunda Ayah? Coba buka, bisa? Potensinya akan hancur, sedahsyat itu. Jadi dibalik ternyata ketika menyematkan cincin nikah, berharap ada komunikasi yang baik. Kelas, komunikasi gak harus verbal. Dari gestur bahasa tubuh, itu aja dikedipin aja kita tahu. Itu menunjukkan bagaimana kedekatan kita dengan pasangan kita. Dan terakhir, apa ya Bun? Kelingking. Kalau dilihat secara strukturnya bagaimana? Kecil. Maknanya apa? Apa? Ya Bun? Melahirkan generasi tangguh, berikan apresiasi, berikan teladan, kemudian fokuslah ngangkat kelebihannya, bahasanya, ngomongnya, komunikasinya dengan cara yang baik. Misalkan golidonya luar biasa, dipertanggungjawabkan, diutuhkan, senantiasa dijaga. Dengan apa? Qaulan syadida, perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Dan terakhir kelingking, apa kira-kira? Bermakna enggak Bunda yang kecil ini? Kita yang jari kelingking ini aja kadang-kadang buat ngorek kupil, bisa nggak? Bisa. Ngorek dapat gede, seneng nggak? Seneng banget, Masya Allah. Artinya apa? Jangan sepelekan hal kecil dari anak-anak kita. Dia pingin curhat, pingin ngomong, Ma, tahu nggak? Aku pas lagi upacara ada yang ngeliatin aku mulu. Apaan sih mau kuncur? Jangan Bunda. Anak-anak kelas 4, 5, 6 sudah tahu cowok ganteng. Begitu pula dengan yang cowok sudah tahu cewek bening itu yang bagaimana. Bahkan kita harus mempertahankan orientasi seksualnya masih normal di tengah gencaran dahsyatnya sekarang kampanye LGBT. Ya kan? Ngetren viral sekarang. Jeruk makan jeruk itu luar biasa. Kalau anak-anak kita cerita nampung gitu, ada mah yang merhatiin aku mulu. Alhamdulillah anak Bunda udah gede, kamu cantik sih, makanya banyak yang nasir. Iya apaan sih Mama? Iya nak, Kak Papa tampung dulu. Kelas. Next, terakhir, oke ya. Jadi jangan sepelekan hal kecil. Terakhir, antara tangan kanan yang tersusun dengan jempol. Jempol adalah apresiasi. Next, telunjuk, teladan. Kemudian jari tengah, fokus pada kelebihan. Berikutnya jari manis, komunikasi. Terakhir, jangan sepelekan hal kecil. Ini dari sosok ayah, kayak tangan kanan. Kemudian dari sosok Bunda, pertemukan sehingga membentuk apa? Ayah, Bunda, pertemukan pada saat apa? Di sepertiga malam kita mengemis di hadapan Allah untuk kesolehan anak-anak kita. Di tengah apa? Gencaran dahsyatnya untuk merusak akhlak lewat mana saja termasuk gadget. Maka kita minta di hadapan Allah kesolehan anak-anak kita. Kita tengadahkan untuk apa? Berdoa, berdoa, berdoa. Tidak ada hijab doa orang tua untuk anaknya dan sebaliknya. Tidak ada hijab dari anak yang soleh mendoakan kedua orang tuanya. Maka izinkan saya terakhir ini, di akhir sesi ini Bunda Ayah, ada satu kisah inspiratif yang mungkin sebagai tamparan buat kita semuanya, termasuk diri saya pribadi. Dengan tugas, nih, izin ya Ustadz Jun, Pak Jun, 1 menit atau 2 menit. Tugas besar kita adalah bagaimana anak-anak kita mampu sejahtera. Bukan masalah ekonomi atau rizkinya. Karena apa? Sudah dijamin sama Allah. Jangan pusingkan itu. Tapi bagaimana kesejahteraan imannya? Pada saat kita tiada, apakah dia masih mengakui Allah sebagai Robnya? Pada saat kita sudah enggak ada, apakah dia masih mengangkat tangannya bilang Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dan mengirimkan lantunan Al-Fatihah buat kita? Itu yang harus kita pastikan. Apapun yang terjadi, nak,
Nih, belajar dari kisah nyata dari almarhum Eyang Rudi Habibie. Pada saat itu beliau masih kelas 4 SD, tapi lagi-lagi suka-suka Allah untuk ngambil umurnya ayahnya kapan. Dan gak perlu pakai salam. Ini kesempatan, ini kita ibaratkan sama seperti hanya di rumah kita pada saat pandemi kemarin. Kita nggak boleh sholat tarawih di masjid, kita nggak boleh sholat id di lapangan, kita melakukan sholat itu di rumah berjamaah. Sekarang ayah bunda bayangkan posisi itu sama seperti halnya posisi yang saat ini dialami oleh kisahnya Rudi Habibie kecil. Ada kesempatan untuk sholat berjamaah dipimpin oleh sang ayah. Dan ternyata apa yang terjadi? Allah Akbar. Takbir ini adalah takbir terakhir dari sosok papa. Diingatkan oleh anak-anaknya. Subhanallah. Bukan cukup sekali. Karena apa? Tidak terdengar lagi takbir. 2 kali bunda ayah. Subhanallah. Dan inilah hebatnya Rudi Habibie kecil, kelas 4 SD umur 10 tahun. Ketika tidak ada kata takbir, dipegang kaki ayahnya, jatuh tergeletak. Dia tidak teriak, ayah, abi, papa. Tapi dengan cukup tenangnya, dia maju menggantikan posisi ayahnya menjadi seorang imam. Mampukah ini kita berikan kepada anak-anak kita? Nak, suatu hari ketika Allah manggil kita, dan kamu sedang menunaikan tugas kamu, nak, kewajiban kita, selesaikan dulu tugasnya, nak. Kewajiban kita sholat. Dan ketika lantunan takbir itu keluar dari mulut kecil Rudi Habibie, semuanya tersentak kaget. Bahkan saudaranya ditahan sama ibunya. Sebentar ya nak ya, kita selesaikan dulu kewajiban kita kepada Allah. Kita selesaikan dulu sholat kita, karena ini abi yang ngajarin dari dulu seperti ini, nak. Apakah kita mampu memberikan seperti ini kepada anak-anak kita? Jangan-jangan selama ini anak-anak kita lenakan dengan materi, fasilitas, memanjakan semuanya. Sehingga untuk mengingatkan sholat saja berat. Baru setelah salam, mereka, ayah, abi, ayo kita bawa ke dokter, ayo kita bawa ke rumah sakit. Setelah apa? Mereka menunaikan sholatnya. Luar biasanya mereka mengambil satu ayat yang jadikan satu pedoman. Apa katanya? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan kau wahai jin dan manusia kecuali untuk ibadah padaku. Ya, bisa ya nak ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan bunda ayah di lingkungan keluarga kita. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Tapi yang jelas kita sudah persiapkan anak kita berlepas dari kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Ya, inspiring. Terima kasih banyak jazakillah khairan pada Coach Erna untuk materi hari ini. Menjadi orang tua tangguh, ternyata jawabannya dekat sekali. Ya, cukup dari 5 jari kita, banyak hikmah di dalamnya. Ada 5 menit waktu tersisa. Karena ini masjid, jadi kita ada waktu untuk beres-beres dan jamaah tetap menunaikan sholat zuhurnya dengan tepat waktu. Satu penanya, kami persilakan, ada yang perlu diperdalam? Dari ayah? Ini masih meleh dikit sih. Ibu, oh ya ada ya bunda yang di belakang, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan bunda siapa? Oh, bunda Hafsah. Silakan bun, pertanyaannya. Ya kan berkaitan dengan kekhawatiran kita sebagai orang tua. Jadi gini ibu, saya itu termasuk orang tua yang ya ini kan masih belajar ya. Kondisinya di rumah kita sudah betul-betul mengkondisikan anaknya dengan pembelajaran akidah, mafhum, bagaimana kemudian dia itu bisa disiplin, sampai kita buatkan list sesuai dengan training yang kemarin diisi juga dari MIT Nurul Iman, itu kita praktekkan juga.
yang berada di luar itu jauh lebih besar dari apa yang kemudian bisa kita berikan kepada anak. Kadang-kadang kita harus memberikan apa ya gitu, karena untuk memberikan prinsip kepada anak itu juga nggak mudah gitu Ibu. Ya mungkin mohon tipsnya ya supaya kita tidak terlalu besar kekhawatiran kita kepada anak. Terima kasih. Masya Allah. Langsung ditanggapi ya. Betul, Bunda Ayah. Kalau di sekolah aja punya kurikulum, maka di rumah harus punya roadmap. Ya, harus punya map sendiri. Dan itu orang tua harus tegas. Termasuk kata-kata sekalipun. Kita nggak pernah ngajarin anak dengan istilah-istilah termasuk bercanda. Pada saat itu masuk ya ke rumah dan kita otomatis shock, itu saya Sangat maklumin, wajar. Tapi maaf, tolong di-cut. Kena, Masya Allah dapat ini baru ya. Menurut kamu itu pas nggak diomongin ke Umi, ke Mama? Bercanda. Mama sekarang tidak sedang bercanda. Jadi nanti anak akhirnya bisa memilah dan memilih mana yang tepat, mana yang enggak, mana yang harus dibawa ke rumah atau yang enggak. Termasuk, nak, kalau kamu ngomong lo gue di luar rumah ini sama teman-temanmu silahkan, nggak masalah. Tapi kalau di rumah nggak ada lo gua di rumah. Termasuk sama adik pun nggak ada lo gua. Sama apalagi sama Umi Abi nggak ada. Dari situ nanti anak akan tahu batasan-batasannya. Kayak gitu. Jadi rule-nya harus jelas. Kayak gitu. Tuh ya, simple. Tuh, terima kasih. Ya, sebenarnya masih banyak saya yakin ya untuk kita gali lebih dalam. Moga-moga ini menjadi, kalau misalkan by tulisan atau gimana bisa ya nanti disampaikan ke kami tulisan atau pertanyaan yang ingin diperdalam, bagaimana tips berikutnya, karena saya yakin memang perjalanan ini bukan perjalanan yang pendek dan mudah. Anak kita masih panjang, apalagi yang baru kelas 1 ya Bun ya, untuk kita gimana tips yang terbaik, aman dan nyaman buat kita jalankan. Itu barangkali yang jelas kita ingin dan kita merindukan lahirnya sosok-sosok seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Kita merindukan lahirnya generasi tangguh seperti Umar bin Abdul Aziz. Kita ingin dan bahkan merindukan seperti sosok Muhammad Al-Fatih. Dan sosok-sosok itulah yang ingin kita lahirkan dari tangan kita, lisan kita, fisik kita, baik di rumah maupun di sekolah. Memang ke depan penuh tantangan, tapi selama kita bisa bergandengan tangan, mengharmoniskan pola pendidikan yang tepat di rumah dan dengan sekolah yang tepat dan juga lingkungan yang tepat, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menjaga anak-anak kita bisa menemukan jati dirinya sesuai fitrah yang Allah inginkan. Terima kasih untuk kehadiran Bunda dan Ayah serta teman-teman guru semua. Tak lupa juga kami ucapkan jazakillah khairan kepada Coach Erna Yuliati dengan ilmunya, semoga tidak bosan untuk bisa sharing kepada kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari pelaksanaan acara kita. Sampai jumpa dan selamat merekatkan diri, melekatkan diri, mendekatkan diri baik kepada anak-anak kita maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dari kami. Pergi ke Padang, naik pesawat ke kota Padang. ulang. Naik pesawat ke kota Padang. Mampir dulu di Bukit Tinggi. Kalau umur kita panjang, mudah-mudahan kita bisa laksanakan acara yang menginspirasi lagi. Amin ya robbal alamin. Door prize-nya hampir lupa. Yang penanya Bunda Hafsah, kami persilakan. 3 ayah hebat, 3, 4 sama saya. Oh, salah. Ya Bunda Hafsah, Ayah Eko, Ayah Emir, dan Ayah satu lagi siapa? Ya, Ihsan. Kami persilakan untuk maju ke depan. Terus dari yang hadir pertama Ayah Rezo, Masya Allah. Ayah Rezo silakan. Ya. Nah, dipersilakan untuk maju ke depan. Siapa lagi tadi? Ada yang berpasangan enggak? Bunda sama Ayah yang hadir couple ada? Ada? Oh.
Cukup nggak hadiahnya? Ya, Om Dayat silakan mau diambilkan atau mengambil sendiri. Ayah Rezo, ya udah. Ayah Emir, Bunda Hafsah. Masih ada nih Om Dayat, ya. Yang dari sponsor. Ada yang belum? Ayah Rezo, ya. Satu, ya. Udah semuanya, oke. Hadir pertama udah. Apalagi Ustadz Agung kategori? Hah? Ini apa? Oh, ada lagi. Yang bertanya dari SMP Bunda Hafsah karena bertanya dari SMP ada lagi dapat nih Om Dayat. Dari. Ya. Yang berpasangan ada berapa? Ayah? Enggak, ayahnya aja ya, ayahnya dulu. Oh, dia lagi. Gimana? Gak apa-apa ya, 3 ya? 1, 2, 3 4. Pas banget, ya Allah. Oh iya, lebih 1, oke. Alhamdulillah ya Allah, dapat ilmu, dapat inspirasi, dapat rezeki, dan mudah-mudahan senantiasa istiqomah dan bisa kita praktekkan sama-sama. Yuk kita akhiri sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. 30 menit ke depan kami bersiap-siap untuk menyiapkan lokasi buat zuhur, dan masih ada waktu untuk menghabiskan barang-barang yang ada di depan ya. Bazar sudah tersedia. Jangan sampai yang nggak bawa tentengan tetap lenggang kangkung, jangan sampai. Pastikan sudah belanja semuanya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.